Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah dibacakan ayat 165 dari surah Al-Baqarah yang mengisahkan tentang adanya sebagian manusia. Jadi Allah memberitahu kepada kita, pada Nabi Muhammad SAW pertama kalinya, kemudian kepada seluruh umatnya, yakni umatnya yang mau membaca dan mempelajari Al-Quran, akan tahu bahwa di antara manusia itu ada orang yang mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu, sebagai tandingan-tandingan. Yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu tadi seperti cinta kepada Allah. Ada dua tafsir. Pertama, mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintainya Allah pada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman cinta kepada Allah, cinta sekali. Mereka yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah, juga mencintai sekutu-sekutu Allah itu tadi. Sangat mencintai, seperti orang beriman mencintai Allah. Tafsir yang kedua, mereka mencintai sekutu-sekutu tadi seperti cintanya mereka kepada Allah. Karena mereka punya dua cinta. Cinta kepada Allah disekutukan dengan cinta kepada selain Allah. Itu yang seperti itu tidak boleh. Jadi kita hanya boleh cinta kepada Allah, dan tidak boleh Allah itu disandingkan dengan apapun selain Allah. Itu tidak boleh. Dan itu dosa besar, dosa yang tidak terampuni. Kalau sampai mati tidak bertobat. Tapi kalau bertobat sebelum mati bisa diampuni oleh Allah. Ya. Allah kemudian menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu Muhammad, mereka itu lebih cinta kepada Allah daripada kepada selain Allah. Nah, ini Pak, Bu, ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman adalah cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun selain Allah. Kemarin sudah disebutkan dalam surah At-Taubah, ya, ayat 24. In kana aba'ukum aw abna'ukum aw apa? Ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iqtariftamul aw apa? In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratin tahsawna kasadaha. Terus wa tijaratin tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilallahi ahabbu ilaikum minallah, ya, wa rasulih wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tuh, siapa yang cinta kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah, nomor satu. Nomor dua, cinta kepada Rasul. Nomor tiga, cinta kepada jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah itu harus kita sukai, harus kita senangi, harus kita cintai. Ngaji begini ini termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Jadi ngaji harus lebih didahulukan daripada mengurus yang lainnya. Kalau bisa didahulukan. Tapi kalau masih punya anak bayinya nggak bisa ditinggal, ya dibawa ngaji, digendong. Nanti kalau nangis disusui. Tapi ibunya hadir ngaji. Tuh. Itu namanya betul dia cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya bahkan kepada suaminya.
Suami bilang, "Ding, jangan pergi dulu, ini di rumah temani abang ngantuk, sini tidur sini. Ada bang, aku mau ngaji." Gitu aja. Itu namanya nggak taat kepada suami. Nah, suami yang kayak gitu nggak perlu ditaati. Suami model apa itu? Suami kok melarang istri ngaji? Nggak ada ditaati itu. Suami nggak beres, nggak bener. Ya, kemudian Allah menyatakan walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya wahai Muhammad, orang-orang yang zalim itu nanti mereka itu bisa melihat azab. Ketika nanti mereka akan melihat azab, kalau saja mereka orang-orang zalim itu bisa melihat azab di akhirat sekarang ini, seperti saat mereka nanti melihat azab kelak di akhirat, mereka akan sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah semuanya. Jadi kekuatan itu milik Allah. Makanya kalau kita lemes, lelah, capek, tapi harus sholat, harus ngaji, banyak berdoa. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah itu amat dahsyat azabnya. Allah itu azabnya itu dahsyat. Ya, gitu ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang beriman itu harus begitu. Kalau kita belum bisa begitu, berarti kita belum beriman atau belum bertakwa. Baru mengaku bertakwa. Tuh. Terus apa? Ayat berikutnya masih ada lanjutannya ini. Ayat berikutnya ini. Ayat berikutnya itu ayat 166. Nah, 166. Ini sekarang kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Nah, ini satu episode lagi. Ini persoalan lain. Kalau tadi persoalan cinta, kalau bicara tentang cinta, cinta nomor 1 harus kepada Allah, cinta nomor 2 kepada Rasul, cinta nomor 3 kepada jihad fi sabilillah. Bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh berada di jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Bukan jalan Kopi Selatan, bukan. Jalan Allah itu Al-Islam namanya. Jalan yang bernama Al-Islam, itu jalan Allah. Jadi kita hidup harus mengikuti rel yang namanya Al-Islam. Kalau kereta api, ya, orang yang mengikuti jalan yang namanya jalan Al-Islam. Cari seluruh dunia enggak ada jalan namanya Al-Islam. Adanya jalan nama orang yang sudah mati, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan gitu. Ya. Nah, kita teruskan ini. 2 ayat
Ini luar biasa 2 ayat ini. Ini masih berhubungan dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu tidak sama dengan orang-orang kafir. Ya. Tidak samanya bagaimana? Ya tidak sama dengan orang kafir dalam hal satu yang sudah disebutkan tadi itu, dalam soal cinta tidak sama. Orang kafir itu cinta kepada dunia. Orang Islam tuh, orang Muslim itu cinta kepada akhirat. Jadi kalau kita belum bisa cinta kepada akhirat, kita belum beriman, belum. Kalau sudah cinta kepada akhirat, kita lepas semuanya di dunia ini nggak apa-apa kok, asal kita dapat akhirat. Tadi ayatnya dibaca oleh imam tadi itu. Siapa paham apa enggak tadi itu? Kalau aku mendengar imam baca ayat-ayat itu, aku paham. Alhamdulillah Allah beri kepahaman kepada saya sehingga saya merenungi, saya belum begitu, saya belum bisa begitu. Nah, gitu ya. Jadi saudara sekalian, Allah berfirman di sini kepada orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Orang beriman kan kalau diberi kemampuan oleh Allah, kemampuan harta, kemampuan kesempatan, kemampuan bekal, ya, harus berangkat haji. Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Tadi Pak Amir baca ini enggak ya? Baca Pak ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah berfirman, fa idza maka apabila qadaitum kalian telah menyelesaikan manasikakum manasik haji kalian. Kalau kalian sudah selesai manasik haji, selesai haji, belum selesai itu masih ada tugas berikutnya. Fadzkurullaha, maka berzikirlah kalian semua kepada Allah. Padahal kita kalau habis pergi haji selesai shopping kita. Bukan zikir kepada Allah, shopping, belanja. Masya Allah. Padahal Allah nyuruh kita zikir. Fadzkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Kadzikrikum, seperti maka ingatlah kalian kepada Allah. Kadzikrikum, seperti ingatnya kalian aba'akum, kepada nenek-nenek moyang kalian. Orang Arab dulu sangat ingat kepada nenek moyangnya, kepada leluhurnya. Makanya orang Arab itu tahu dia anaknya siapa, di atas bapaknya siapa namanya, di atas bapaknya, di atas mbahnya siapa lagi, terus sampai kalau perlu sampai kepada nabi, kalau ada silsilah sampai nabi. Itu mereka punya nasab. Di rumah mereka itu para habib-habib tuh, rumahnya para habaib itu pasti tercantum silsilah keluarga sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau sampai kepada Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi Allah bercerita kalau orang sudah selesai manasik haji dia harus zikir kepada Allah, ya. Au asyadda dzikra, seperti zikirnya, seperti ingatnya mereka kepada nenek moyang mereka. Au asyadda dzikra, atau lebih lagi ingatnya lebih daripada ingatnya kepada nenek moyang. Terus habis itu Allah bilang, di antara mereka yang pergi haji itu Muhammad ada 2 macam manusia. Sama-sama muslim, sama-sama berKTP Islam. Tapi ada di antara mereka yang pergi haji itu, kata Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya. Faminan nas, maka sebagian dari manusia, fa di sini huruf athaf ya, min di sini huruf jar. Secara i'rab dia huruf jar, tapi secara maknawi dia itu huruf min litab'id, min litab'id, min yang menunjukkan kepada sebagian, jadi tidak semuanya. Faminan nasi, maka sebagian dari manusia, mayyaqulu, ada yang berdoa sesudah haji atau ketika haji, berdoanya Rabbana atina fid dunya, ya Allah Tuhan kami berilah kepada kami di dunia. Maksudnya doa mereka itu doa minta dunia ini. Minta dunia itu apa? Ya Allah, beri
kami umur yang panjang. Ya Allah, beri kami rezeki yang luas. Ya Allah, beri dagangan kami laris. Ya Allah, berilah kemudahan kepada anak kami yang akan melamar, akan lamaran atau akan menikah. Berilah kami kemenangan dalam pemilu atau pilkada yang akan datang. Berilah kami kemenangan dalam pilpres yang akan datang. Dan begitu-begitu, isinya dunia. Apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma dan tidak ada lahu bagi dia yang minta dunia saja ketika haji. Ada yang minta supaya diberi anak, ada yang minta supaya diberi jodoh, ada yang minta supaya ujiannya lulus, ada yang minta supaya ujian pegawai negerinya lulus, dan macam-macam. Pokoknya dunia saja yang banyak panjatkan doanya. Allah bilang apa? Untuk manusia yang seperti itu tidak ada untuknya fil akhirati di akhirat sana min khalaq, dari satu bagian pun. Dan di akhirat tidak dapat bagian. Dia mintanya dunia terus. Itu sebaliknya kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum dan sebagian dari mereka Muhammad yang pergi haji itu, man ada orang yang yaqulu, dia selalu berdoa, yang di dalam doanya dia meminta kepada Allah dengan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai pemelihara kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan berilah kami di akhirat, hasanatan, kebaikan, waqina, dan jagalah kami, lindungilah kami, azabannar, terhadap azab neraka. Beda doanya. Orang yang beriman, yang bertakwa, berdoanya seperti yang nomor 2 ini. Allah bilang apa? Untuk mereka yang berdoa meminta dunia dan akhirat. Jadi jangan minta dunia saja, minta akhirat, selamat dari neraka, diberi kebaikan di akhirat juga, jangan hanya di dunia ini saja. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh orang ibadah haji ya doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Gitu kan? Ya, dibaca pada waktu tawaf, pada waktu pokoknya banyak tempat yang disuruh baca ini. Begitu kan? Ya. Allah bilang selanjutnya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah, untuk mereka ada bagian dari apa yang mereka telah usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu amat cepat, sangat cepat perhitungannya. Jadi begitu orang beriman itu ketika ibadah haji pun dia ingat akhirat terus. Dunia dia minta juga, karena perlu untuk hidup, untuk mencari akhirat itu perlu dunia. Jadi kita ini mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia untuk dunia. Seperti orang-orang kufar, orang-orang musyrik, itu mereka mencari dunia untuk dunia. Kalau kita enggak, mencari dunia untuk akhirat. Ya. Lalu Allah bercerita berikutnya tentang jenis manusia yang kedua dalam ayat berikutnya. Tabarra'a, ingatlah Muhammad ketika tabarra'a, berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Ini fi'il, ya, fi'il apa namanya? Fi'il mudhari, ya. Kok fi'il mudhari? Fi'il madhi, tabarra'a. Tabarra'a itu tafa'ala wazannya, ya. Tafa'ala. Tabarra'a, ketika apa? Berlepas diri. Alladzina, yang berlepas diri siapa? Alladzina, orang-orang yang uttubi'u, mereka di dunia diikuti oleh orang lain. Jadi ketika nanti para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat, para pembesar-pembesar, para raja-raja, para presiden-presiden, para gubernur-gubernur, para wali kota, para bupati-bupati, camat-camat, ya, kepala-kepala desa, dan
bos-bos itu yang diikuti oleh orang lain, nanti mereka di akhirat berlepas diri. Waktu di dunia ini ngajak, ayo saudara, ya kumpul di satu tempat. Oh, dikumpulkan di satu tempat, tempatnya besar, luas, bisa menampung ribuan orang. Terus mereka disuruh ngomong apa? 3 periode, gitu misalnya, ya, nurut dia ikut. Padahal jelas-jelas minta 3 periode sementara Undang-Undang Dasar 45 itu masih berlaku, itu melanggar konstitusi itu. Itu bisa dimakzulkan itu. Tapi enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani memakzulkan. Jadi saudara sekalian, ingat ya, ini ayat ini penting. Idz tabarra alladzina tubi'u, ketika nanti berlepas diri orang-orang yang mereka diikuti waktu di dunia, minalladzina taba'u, mereka berlepas diri min dari alladzina, orang-orang yang ittaba'u, mengikuti. Kan manusia itu di dunia ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Yang diikuti namanya imam, yang mengikuti namanya makmum. Nah, di perusahaan ada imamnya, ada makmumnya. Di kantor ada imamnya, ada makmumnya. Di masjid ada imam, ada makmumnya. Di negara ada imam dan ada makmumnya. Imamnya ya kepala negara, makmumnya ya seluruh rakyat. Nah, menjadi kepala negara harus adil. Tidak boleh mencintai sekelompok orang, menekan kelompok orang yang lainnya. Itu Fir'aun. Fir'aun itu dalam Al-Quran dikisahkan, dia berkuasa dengan cara menginjak, menekan orang-orang yang benci kepada dia, mengangkat orang-orang yang memuja-muja dia. Ya, yang memuja-muja Fir'aun dikasih jabatan, kasih tempat yang enak, kasih duit banyak. Yang melawan, yang menyelisih Fir'aun diinjek. Ya, itu yang saya dalam ilmu politik katanya saya nggak belajar ilmu politik. Ada politik namanya politik belah bambu. Orang kalau membelah bambu itu apa bisa gitu kan? Diinjek sebagiannya, tarik sebagai cat gitu. Ya, yang diinjek ini yang menentang Fir'aun ini dulu begitu. Nah, saudara kalau jadi kepala negara jangan meniru Fir'aun. Warga negara ini didamaikan, disayangi semuanya. Itu ajaran Allah, ajaran Rasul. Yang kaya, yang miskin dicintai semuanya. Jangan hanya mencintai yang kaya-kaya. Ya kenapa? Karena dia bisa jadi kepala negara yang dukung, yang nyokong orang yang kaya-kaya. Itu masalahnya di situ, dia hutang budi dia. Nah, sampean juga sebetulnya mereka berhutang budi sama sampean, tapi sampean ditipu. Masih ingat kan janjinya sampean nanti akan diapakan itu kan? Mana toh? Gedebus toh? Nah, tidak akan menaikkan BBM. BBM sekarang naik berkali-kali lipat. Dan tenan Said. sensor Said. Jadi saudara sekalian, nanti orang-orang yang di dunia ini diikuti oleh orang lain di akhirat akan berlepas diri, enggak mau tanggung jawab dia. Ketika apa? Ketika mereka sudah melihat azab. Wara'awul azab, dan mereka sudah melihat azab. Di depan mereka sudah ada yang namanya neraka. Neraka sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wataqatta'at, dan telah terputuslah bihim, kepada mereka, dengan mereka, al-asbab, segala sebab. Jadi semua sebab-sebab itu putus sudah. Apa maksud ayat ini? Kita lihat tafsirnya. Apa maksud dari ayat 166 dan 167 tadi, saudara sekalian? 166 dulu tadi yang sudah kita pelajari ya. Selanjutnya, wa qala alladziina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Nih Pak, kalau tadi dikisahkan bahwa nanti
rakyat itu, nanti para pemimpin itu akan berlepas diri, nggak mau tanggung jawab kepada rakyatnya, nggak mau bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap rakyatnya yang sudah mendukung dia, memilih dia, mengikuti apa yang dia mau, diturutin semuanya, sampai yang melanggar syariat pun dituruti, karena dia menyembah kepada pemimpinnya tadi. Jadi saya sudah ingatkan saudara, yang namanya menyembah, beribadah itu ketaatan, prinsipnya adalah ketaatan. Al ibadatu at-ta'atu. Ibadah itu adalah ketaatan. Jadi kalau saudara taat kepada Allah, saudara sudah beribadah kepada Allah. Saudara taat kepada manusia, padahal manusia tadi menentang Allah, berani kepada Allah, berarti saudara sudah beribadah, menyembah kepada orang itu tadi. Tuh, ya. Wa qala alladzina tabau, dan berkatalah nanti wahai Muhammad, alladzina tabau, siapa yang berkata? Orang-orang yang mereka waktu di dunia menjadi pengikut, mereka mengikuti pemimpinnya, akan berkata di hadapan Allah, lau anna lana karratan, kata mereka, lau anna, kalaulah bahwasanya untuk kami karratan, ada pengulangan lagi, hidup, bisa hidup kembali lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Oh, kalau tahu begini, saya dulu nggak mau mendukung dia, ya saya nggak mau tanggung jawab dia. Saya masuk neraka ini gara-gara ngikutin dia kok. Saya bilang, ayo kamu tanggung jawab, tolong kami ini, gimana nih kami bisa masuk neraka ini kami masuk neraka karena kesalahan yang kami lakukan. Kesalahan yang kami lakukan tuh kamu yang menyuruh dulu. Nah, makanya saudara, sekarang kita kalau disuruh orang tuh dipikir, dilihat dia nyuruh apa, berbahaya apa beda untuk kita di akhirat nanti suruhannya dia itu. Kalau berbahaya bagi kita jangan ditaati. Nanti kalau kok aku tidak taat, aku dipecat. Enggak apa-apa, cuma dipecat aja kok. Daripada kamu masuk neraka, ayo mau mana, pilih mana. Dipecat masih bisa cari kerjaan lain kok. Lebih halal, lebih disukai. Memang duitnya sedikit, tapi selamat masuk neraka. Yang banyak duitnya itu kebanyakan, orang-orang kaya itu kebanyakan nanti menjadi penghuni neraka. Salah ngomongnya ya. Dicas dulu. Apa tadi? Aku ngomong apa tadi? Apa? Yang ngomong satu aja deh. Apa? Aku tadi ngomong di mana salahnya ya? Orang-orang kaya dari situ. Orang miskin. Misalnya saudara nggak mau taat sama pemimpinnya, terus dipecat. Itu sampai situ aku masih benar ngomongnya. Nah, dipecat aja nggak apa-apa, masih benar itu. Cuma dipecat aja kok, masih bisa cari duit lagi kok. Betul, itu sampai di situ. Iya. Iya, kami cari duitnya kalau sudah dipecat dari komisaris BUMN misalnya, apa dari menteri, kan jadi sedikit duitnya. Ya. Sampai situ masih betul ya. Nah, nggak apa-apa, sedikit duitnya. Yang penting masuk surga. Itu betul. Aku tadi bilang apa? Masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sampean enggak ngantuk itu namanya. Alhamdulillah. Ternyata orang banyak ini bermanfaat ini, mengingatkan ya. Jadi walaupun duitnya sedikit enggak apa-apa, yang penting selamat dari neraka. Ya, benar ya? Nah, masuk surga. Karena kebanyakan penghuni neraka nanti itu yang kaya-kaya. Benar enggak? Nah, yang masuk surga kebanyakannya orang-orang miskin. Salah lagi? Oh, betul. Ya, gitu loh, Pak, ya. Jadi, wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Itu para pemimpin kami sekarang enggak mau nolong kami, padahal kami masuk neraka gara-gara mengikuti perintahnya. Dulu kami mau sholat, dibilang tidak boleh sholat di masjid. Ini musim wabah, masih pandemi, tidak boleh. Enggak boleh kumpul-kumpul. Padahal kami mau sholat sebetulnya.
kami nuruti. Softnya jangan dekat-dekat 1 meter atau 2 meter. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh merapatkan. Kami mau merapatkan soft, dimarah. Itu sampai yang taat kepada perintah-perintah itu tadi, Pak. Nanti di akhirat ada urusan itu. Sekarang Raja Saudi sudah sadar, dicabut semuanya itu, ya. Alhamdulillah Raja Saudi yang masih berkuasa ini. Tapi anaknya nggak tahu tuh nanti itu kalau jadi raja itu. Ya, jadi Raja Saudi sadar, nggak ada lagi lah, cabut semuanya. Prokes itu. Ya, syukurlah kalau itu yang terjadi. Ya. Karena ini nanti akan terjadi seperti apa yang dikisahkan oleh Allah ini. Lalu Allah bilang, kadzalika, begitulah, demikianlah yurihimullah. Allah akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang menjadi pengikut dan juga para pemimpin-pemimpinnya. Allah akan memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka waktu di dunia mengikuti perintah pemimpinnya, padahal perintah pemimpinnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amalan-amalan mereka akan Allah perlihatkan kepada mereka hasaratin, menjadi penyesalan alaihim, atas diri mereka. Mereka menyesal, aduh tahu begini kami dulu gak mau mentaati perintahnya. Lebih baik aku mentaati Allah, mentaati Rasul. Tapi udah terlanjur sampai di akhirat. Lalu kata Allah, lebih celaka lagi, Allah bilang di belakangnya ini, wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma, dan tidaklah hum mereka bi kharijina, dengan orang-orang yang keluar. Maksudnya mereka itu bukanlah orang-orang yang bisa keluar minan nar, dari neraka. Gak bisa keluar dari neraka. Lah mentaati pemimpinnya yang kafir kepada Allah, menentang Allah, mengingkari Allah. Nah, ini 2 ayat ini oleh para ulama dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir sebagai berikut. Pendek aja tafsirnya. Ini ya. Iltabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adab. Ingatlah Muhammad ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti di dunia ini, para pemimpin itu berlepas diri minal ladhina taba'u, dari orang-orang yang ittaba'u, yang mengikuti dia, ya. Wa ra'awul adab, dan mereka sudah melihat azab. Apa kata ahli tafsir? Hadza, ayat ini fi yaumil qiyamah, adalah ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Hina, ketika yajma'ullah, Allah nanti akan mengumpulkan al-qadata, para pemimpin, wal atta'a, dan para pengikut. Jadi mereka akan ditaruh di satu tempat, pemimpinnya di depan, pengikutnya di belakangnya. Makanya kita di dunia ini jangan mengikuti pemimpin asal pemimpin. Ikuti pemimpin yang beriman. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan berbaris di belakang barisan yang dipimpin oleh komandan upacaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berada di depan sendiri, kita di belakangnya pengikutnya. Barisan yang selamat itu. Ya itu. Jadi ini ada kejadian di hari kiamat di mana Allah nanti akan mengumpulkan para pemimpin dan para pengikutnya. Fayatabarra'u ba'duhum min ba'din, maka akan berlepas dirilah sebagian dari mereka, yaitu para pemimpin, min ba'din, dari sebagian yang lain, yaitu para pengikutnya, para pendukungnya. Hadza qaulu aktsaril mufassirin. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Sebagian tafsir yang agak beda saja, itu tafsirnya As-Suddi. Waqala As-Suddi, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hum, mereka adalah asyayatin, para setan-setan. Yang yatabarrauna, para setan-setan itu nanti di akhirat akan berlepas diri. Setan itu di dunia ini juga diikuti. Jadi yang diikuti di dunia ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW loh Pak, setan juga diikuti loh. Setan itu juga punya pengikut loh Pak, dan pengikutnya banyak loh. Lebih banyak daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar.
Awas, hati-hati. Nanti setan-setan itulah yang yatabarrauna, mereka akan berlepas diri minal ladzina taba'u, dari yang mengikuti, yaitu minal insi, dari manusia yang di dunia ini mengikuti langkah-langkah setan, kemauan setan. Setan kita, malaikat yang menjaga kita, malaikat hafadzah yang menjaga kita setiap hari, menyuruh kita, bangun, Sugeng, bangun. Jam berapa ini? Jam 2 lebih nih, bangun. Jam 12 sampai seperempat tuh, bangun, ngaji dulu kan bisa. Itu ya, yang biasanya diain masakan belum bangun, kamu ngaji aja. Ngaji. Nah, lama-lama yang nyediain masakan bangun, Pak. Dengar suara ngaji. Nah, terus kadang-kadang setan mengganggu kita, Pak. Jangan ngaji, nanti aja. Kamu ngantuk kan? Udah tidur dulu. Tidur juga ibadah gitu. Tidur aja. Oh, setan tuh pinter, Pak. Kalau yang dihadapi santri-santri kayak sampean itu, yang datang itu setan yang kelasnya kelas santri juga. Kalau yang mau digelincirkan tuh ulama, yang datang tuh setan yang kelasnya kelas ulama, untuk menaklukkan ulama. Kalau untuk sampean-sampean orang kebanyakan ini cukup didatangkan kroco-kroconya saja. Prajurit-prajurit setan yang pangkatnya balok 1 gini itu. Prajurit-prajurit setan itu. Disuruh aja itu, ajak itu pergi keluar, enggak usah puasa. Ngikut ya. Itu. Maaf, ini saya menyebut balok 1 bukan menghina TNI atau Polri ya, ini cuma kiasan saja. Jadi setan itu punya pemimpin juga, namanya iblis. Iblis itu punya bala tentaranya banyak. Untuk menggoda para ulama, dikirimlah bala tentara setan yang bisa menggoda ulama. Yang makmum dikirim nanti yang bawahnya lagi, kelas bawah, begitu seterusnya ya. Nanti setan akan berlepas diri dari manusia. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan saat itu terputuslah pada mereka segala sebab. Terputuslah bihim maksudnya anhum, terputuslah dari mereka al asbab, segala sebab. Yang dimaksud dengan al asbab, al-asbab itu jamak dari as-sababu. As-sababu pakai alif al-ma'rifat, as-sababu. Kalau tanpa alif lam atau alif tanpa al-ma'rifat, sababun. Sababun artinya sebab. Jamaknya sababun, asbabun. Nah, asbabu. Jadi maka terputuslah dari mereka segala sebab. Yang dimaksud dengan sebab ini adalah as-silatu. Ya, as-silatu hubungan allati yang kanat ada bainahum di antara mereka fid dunya, di dunia. Putuslah semua sebab yang menjadi hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Apa itu? Putuslah minal qorobat, sebab kekerabatan. Jadi di sana nanti kita dengan kerabat kita tuh bisa putus. Gak mau ngurusin. Tolonglah Sugeng, tolong Geng aku Geng. Aku ini kan saudaramu Geng, tolong aku Geng. Misalnya itu ya, misalnya saya dinaikkan di sana, harapanku juga begitu. Aku dinaikkan oleh Allah ke surga situ, sementara keluargaku, kerabatku ada yang kuajak gak mau. Ya, nah nanti dia minta tolong sama aku, tolong Geng. Gak mau, gitu ya Pak. Kejam. Egois. Nanti manusia di akhirat itu semuanya menjadi egois. Kalau di dunia kita nggak boleh egois. Tapi di akhirat itu semuanya akan egois. Bukan hanya sebab kekerabatan, was-sadaqat, dan hubungan pertemanan, persahabatan. Putus nanti Pak, nggak ada sahabat-sahabatan lagi di sana. Putus. Kita bukan sahabat lagi sudah. Itu. Wasarat, dan menjadilah mukhallatuhum, persahabatan mereka nanti di akhir akan menjadi adawatan, akan menjadi permusuhan. Di akhirat itu pasti terjadi seperti itu. Persahabatan antara seseorang dengan seorang yang lain, kalau yang satu beriman, yang satu kafir, nanti akan putus. Walaupun waktu di dunia mereka akrab, mereka kok cocok, satu komplotan, nanti bisa putus ini hubungannya ini.
Jangan nunggu di dunia, jangan nunggu di akhirat. Di dunia saja itu bisa terjadi kok. Dulu pendukung, begitu dia merasa ini nggak adil begini nih, protes dia. Ini nggak bisa. Ini orang ini nggak bersalah. Ini saya tahu ini orang ini sahabat saya dari dulu. Saya tahu persis orang ini nih. Ini nggak seperti yang dituduhkan ini orang ini. Ini nggak bisa ini nggak adil nih. Saya akan menjadi pembela, saya akan menjadi saksi yang akan meringankan orang ini. Jangan dihukum mati atau jangan dihukum sebagai penjahat yang disebutkan oleh yang mengambil keputusan itu. Jangan, ini orang ini saya tahu ini. Gara-gara ngomong begitu dicopot dia dari jabatannya. Nah, sekarang menjadi berseberangan. Dulu pendukung, sekarang kebalikan. Itu di dunia bisa terjadi, Pak. Apalagi di akhirat. Tuh ya. Ini menurut tafsirnya. Kemudian kata ahli tafsir Ibnu Jurayj, waqala Ibnu Jurayj, yang putus itu satu, apa tadi? Kekerabatan, hubungan kekerabatan. Dua, hubungan pertemanan atau persahabatan. Yang ketiga, ini al-arham, putus hubungan rahim. Gak ada lagi peduli anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, enggak peduli lagi. Padahal waktu di dunia katanya aku cinta padamu, aku akan selalu bersamamu sehidup semati. Katanya begitu. Gilirannya suaminya masuk neraka, istrinya enggak akan mau menolong. Atau suaminya masuk atau istrinya masuk neraka, suaminya enggak mau menolong. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Kama qala ta'ala, kama qala Allah Ta'ala, ayat ini adalah sebagaimana atau seperti Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 101. Fala ansaba bainahum yauma id, maka tidak ada lagi hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan pendukung dan yang didukung semua, enggak ada. Bainahum diantara mereka yauma iz, pada hari itu. Jadi pada hari kiamat enggak ada. Yang ada adalah hubungan pertemanan yang berlandaskan takwa. Makanya saya dan saudara sekalian di sini kita ini berteman, bersahabat dalam tujuan yang sama. Kita bersama-sama tolong menolong, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi dalam rangka satu dengan yang lainnya saling mengingatkan supaya kita semua bisa bersama-sama, bukan hanya berkumpul di masjid ini, tapi berkumpul di masjid-masjid di istana-istana surga nanti. Insya Allah gitu ya. Makanya kita di sini tidak ada pakai dasar uang, nggak ada pembagian duit di sini kecuali ada zakat. ya, yang kita dibagikan ya akan dibagikan. Kalau nggak ada zakat ya nggak ada. Bagi-bagi duit ini nggak ada. Bagi-bagi nanti 2 tahun lagi ya. Nah, kemudian berikutnya apa ini? Ahli tafsir yang lain As-Suddi mengatakan yakni fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan sebab diantara mereka. Yang dimaksud dengan asbab yakni adalah al-a'mal, amal perbuatan, amal-amal perbuatan allati yang kanu adalah mereka di dunia ya malunaha, mereka selalu mengamalkannya fit dunya, di dunia. Jadi amal perbuatan manusia yang tidak dijalankan di atas asas al-Islam, yang tidak dilaksanakan di atas fondasi dasar yang namanya Islam, itu di akhirat tidak ada pahalanya. Pak, makanya kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Pak. Karena negara ini tidak berdasarkan Islam, ya kita sebagai muslim cari selamat sendiri-sendiri. Ya, karena pemimpin kita dipilih tidak berdasarkan syariat Islam, dan kita memilih pemimpin kita juga tidak berlandaskan syariat Islam, dan kita hidup pun tidak berlandaskan syariat Islam. Perdagangannya pakai syariat Yahudi itu, ya ada yang namanya itu monopoli. Kemarin kan minyak goreng dimonopoli itu, ya, nggak dijual kepada orang Indonesia, maunya diekspor keluar, dapat duit lebih banyak. Ya. Orang Indonesia tempat bikinnya orang Kalimantan ini, banyak ini sawit-sawit di sini, kena imbasnya juga, minyak goreng naik juga di sini, ya. Naik itu.
Astagfirullahaladzim. Maka itu tanah kita orang Kalimantan ini. Kenapa sampean kasihkan orang? Salahnya sampean sendiri. Coba sampean kelola sendiri sawitnya. Bikin perusahaan sawit patungan, bikin PT besar gitu. PT Borneo Utama gitu misalnya. Yang jadi anggota semua orang Kalimantan. Mau orang Banjar, mau orang Dayak atau para pendatang yang transmigrasi ya, diajak untuk ikut. Ayo kita besarkan ini sawit-sawit kita nih. Ini sampean kasihkan ke Sinarmas. Wis jadi budo kabeh sampean. Ya, jadi saudara sekalian, ayat yang seperti ini bahwa apa yang diamalkan oleh manusia di dunia ini karena tidak mengikuti perintah Allah atau melanggar, menentang perintah Allah dan perintah Rasul, nanti akan menjadi penyesalan. Seperti dikatakan oleh ayat ini tadi, ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala sebab amalannya pun terputus. Wa ma hum bi kharijina minan nar, itu yang terakhir, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Nih, putusnya amalan itu karena amalannya tidak berdasarkan syariat. Ini adalah kama qala Allah Ta'ala, sama seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 23 yang sering dibaca oleh Pak Amir ini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Oh, ini yang di Al-Furqan ya, ayat 23 yang sering dibaca Pak Amir itu di akhir-akhir. Ini sama dengan yang terdapat dalam surat An-Nur juga. Wa qadimna, dan kami nanti wa Muhammad di akhirat kami Allah akan menunjukkan, akan kami datangkan, kami ajukan ila kepada ma'amilu, apa yang mereka telah amalkan, min amalin, dari sesuatu amalan. Muhammad, orang-orang yang di dunia ini beramal baik tapi dia bukan orang yang beriman menurut keyakinan Islam. Beriman menurut keyakinan Islam beda dengan beriman menurut keyakinan agama lain kan? Orang-orang yang beriman menurut keyakinan Islam, ya, nanti diberitahu oleh Allah bahwa nanti orang-orang yang di dunia ini berbuat baik tapi dia tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinannya orang Islam, nanti Allah akan tunjukkan kepada mereka, kami akan datangkan ilama amilu, kepada apa yang mereka telah amalkan, min amalin, dari sesuatu amalan. Ditunjukkan, kamu, sebutkan namanya, kamu dulu pemimpin perusahaan itu kan, SM itu kan kamu, nah misalnya gitu, kamu pemimpin perusahaan SM kan, kamu dulu berbuat baik, banyak membantu orang-orang miskin, banyak memberi santunan, banyak menyumbang negara, banyak membantu polisi, banyak membantu tentara, banyak membantu masyarakat di sekelilingnya. Kamu berbuat baik itu, ditunjukkan. Lalu kata Allah apa? Faja'alnahu haba'a, lalu kami jadikan dia, amalan mereka, haba'an, menjadi debu, mansura, yang berhamburan. Ditunjukkan, tapi tidak ada pahalanya, itu dihancurkan oleh Allah. Tidak ada apa-apanya. Sebelum dihancurkan Allah bilang, hei kamu yang dulu sudah berbuat baik, seandainya kamu dulu melakukan ini karena menjalankan perintahku, menjalankan perintah Allah, itu balasanmu, ditunjukkan kepada Allah surganya. Itu tempat kamu di sana itu, di surga sana itu. Karena amalanmu banyak sekali. Tapi karena kamu tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, nih hancur, enggak ada apa-apanya. Lalu Allah bilang, wa qala alladziina taba'u law anna lana karrata. Ya, wa qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, ya, alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti, yaitu al-atba, para pengikut. Dan berkatalah para pengikut, pembesar-pembesar, para pengikut raja-raja, para pengikut presiden-presiden yang mereka dukung.
akan berkata nanti, lau annalana karratan, kalaulah bahwasanya untuk kami ada pengulangan. Karratan ai maksudnya rojaatan, ada pengulangan, ila dunia, pengembalian ila dunia, ke dunia. Kalaulah kami bisa kembali lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Ai yaitu minal matbu'in, mereka akan berlepas diri dari mereka, yaitu para pemimpin-pemimpin itu tadi, orang-orang yang diikuti. Kami nggak mau lagi milih dia, sudah nggak mau. Dulu bohongin kami kok, kami nggak bisa masuk surga ini gara-gara kami menuruti perintahnya. Kalau saja kami bisa kembali ke dunia, kami nggak mau lagi dukung dia. Kama tabarra'u minna, seperti mereka telah berlepas diri dari kami, al-yaum, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti. Kadzalika, begitulah ai, yaitu kama arahumul azab, sebagaimana arahumul azab, aku sudah memperlihatkan kepada mereka azab. Kadzalika, begitulah yurihimullah, Allah akan memperlihatkan kepada mereka. Ya, itu dikatakan kata beri'u ba'dihim min ba'din yurihimullah, sebagaimana berlepas dirinya sebagian mereka dari sebagian yang lain yang Allah perlihatkan kepada mereka. Allah akan memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, hasaratin, menjadi penyesalan. Nah, asaratin diartikan nadamatin, sama artinya hasarat dengan nadamat. Ini yang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tas'alul imarata, wahai sekalian umatku, kamu jangan minta jabatan. Fa innal imarata, karena sesungguhnya jabatan itu nadamatun yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Kamu menyesal nanti kalau kamu minta jabatan. Jangan minta. Tapi kalau kamu dikasih, diterima dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi minta jangan. Ini kan sekarang lagi minta ini. Lagi minta. Yang gitu ya. Nah, jadi begitulah kami perlihatkan kepada mereka amal mereka menjadi penyesalan. Nadamatun hasratin itu jam'u hasratin, jamak dari kata hasratun. Menjadi penyesalan alaihim, ya. Menyesal mereka, ya, menyesal betul-betul. Ini penjelasannya panjang, ya. Terus yang terakhir, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka bisa keluar dari neraka. Dah, penting ini ayat ini, Pak. Jangan sampai kita menjadi pengikut orang yang salah. Ikutilah orang yang benar, ikutilah orang yang baik, ikutilah orang yang beriman, ikutilah orang yang mengajak kita kepada keselamatan di akhirat, bukan keselamatan di dunia ini. Paham? Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.